Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama hari ini saya ambil dari Mazmur 31 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya. Terpujilah Tuhan sebab kasih-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, menghadapi kesesakan dalam hidup kita. Seringkali kita diperhadapkan pada kesesakan dalam hidup, apakah itu problema keluarga, apakah itu kesulitan secara pribadi, apakah itu krisis ekonomi, apakah itu dalam bentuk penyakit yang menggerogoti kehidupan kita, itu namanya kesesakan. Nah, dari firman Allah hari ini kita akan belajar ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup, gimana caranya? Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini? Dalam nats ini terlihat bahwa sang pemazmur juga sedang menghadapi kesesakan. Dalam ayat 22 tadi, terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pada waktu kesesakan. Jadi sang pemazmur pun sedang menghadapi kesesakan dalam hidupnya. Nah, mari kita belajar gimana cara kita menghadapi kesesakan dalam hidup. Yang pertama dalam ayat 20 sampai 22. Ayat 20, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Di sini kita melihat alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Jadi ada kebaikan yang disimpan Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dari sini kita belajar yang pertama dalam menghadapi kesesakan hidup. Yang pertama kita harus takut Tuhan. Kita berusaha supaya kita takut Tuhan. Kita berusaha supaya kita masuk kategori bilangan orang yang takut akan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Ada banyak kelimpahan kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan Tuhan kepada orang yang dalam takut akan Tuhan, yang termasuk kategori orang yang takut akan Tuhan. Nah, karena itu menghadapi kesesakan dalam hidup, kita belajar untuk kita harus takut akan Tuhan, karena itu menolong kita dalam menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Yang kedua, dalam menghadapi kesesakan ayat 23 dan 24, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Hal yang kedua menghadapi kesesakan dalam hidup. Yang kedua kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Sang pemazmur berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Jadi dalam kita menghadapi kesesakan dalam hidup, jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita kecewa dan frustasi dalam menjalani hidup. Tapi sebaliknya hendaknya kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita tetap bermohon kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita.
Tuhan pasti memberikan solusi. Tuhan pasti memberi kita kemampuan ketika kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah kecewa dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Betapapun kita menghadapi kesesakan yang luar biasa dalam hidup, tapi kita harus tetap berseru kepada Tuhan, karena kita percaya melalui doa kita lah, melalui kita berseru, Tuhan tolong kita, Tuhan berikan solusi yang terbaik dalam kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Jadi hal yang kedua dalam menghadapi kesesakan dalam hidup, kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, menghadapi kesesakan dalam hidup, ayat 25, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hal yang ketiga dalam menghadapi kesesakan dalam hidup, yang ketiga kita harus berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat hati kita teguh, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak frustasi dalam menghadapi kesesakan dalam hidup. Karena apa? Kita berharap kepada Tuhan. Jadi sangat penting dalam menghadapi kesesakan dalam hidup ini, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Berharap pertolongannya, berharap mujizatnya, berharap campur tangannya, berharap solusi yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya orang yang berharap kepada Tuhan yang tetap kuat, yang tetap teguh dalam menghadapi kesesakan dalam hidupnya. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita tetap berharap kepada Tuhan dalam menghadapi kesesakan. Karena saya percaya itulah cara yang terbaik, itulah cara yang benar yang diajarkan oleh firman dalam kita menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar kami, menasihati kami menghadapi kesesakan dalam hidup. Tolong kami supaya kami takut akan Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap berseru kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Roh Kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.